Halo teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil uji coba saya untuk praktikum 4 untuk mata kuliah Internet of Things kali ini. Nah, di sini saya merangkai sebuah rangkaian ADC atau Analog to Digital Converter, dan kali ini saya memiliki 3 buah percobaan dan 1 buah rangkaian ADC yang saya buat sendiri. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh yang pertama. Seperti yang dilihat, pada contoh yang pertama ini sangat-sangat simpel, teman-teman. Di sini ada 1 buah potentiometer, 1 buah Arduino Uno, dan 1 buah breadboard. Nah, di sini di contoh pertama ini kita akan melakukan atau mengecek seberapa besar tegangan yang dapat kita atur dari potentiometer ini. Nah, kita tuh dapat melihat tegangannya dengan potentiometer ini nanti teman-teman. Dan untuk potentiometer ini memiliki 3 buah pin. Yang pin terminal 1 dan terminal 2 ini nanti dihubungkan ke Arduino Uno yang powernya. Yang bagian kiri untuk 5 volt, yang kanan untuk GND nanti atau groundnya. Dan yang tengah ini yang bagian wiper ini untuk analog in. Nah, yang di analog in ini nanti teman-teman untuk bagian membaca atau menginput nilainya ke Arduino Uno-nya sehingga nanti dia dapat muncul nilainya dalam sebuah serial monitornya. Begitu, teman-teman. Nah, langsung saja kita mulai. Untuk kodenya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Untuk serial BG-nya seperti biasa, 9600, dan di void loop-nya ini dapat kita deklarasikan sebuah variabel nilai sensor yang di dalamnya nanti adalah analog read, yang ini teman-teman, dari A0 ini. Lalu di bagian nilai sensor ini nanti di print menggunakan serial print, yang kita print adalah nilai sensornya. Lalu untuk tegangan ini menggunakan rumus nilai sensor dikali 5 dan dibagi 1023. Nah, ini untuk tegangannya teman-teman. Jadi sini kita mendeklarasikan 2 buah variabel, yaitu nilai sensor dan sebuah tegangan. Yang nilai sensor yang nilainya kita ambil dari sebuah analog read. Dan ini di sebuah analog A0, dan untuk tegangannya itu dari analog read-nya ini tadi kita kali 5 dan dibagi 1023 untuk mendapatkan tegangannya. Berikut contohnya teman-teman. Nah, dapat melihat ini untuk potensiometer yang tegangannya di kiri, teman-teman. Seperti yang dapat dilihat. Nah, semakin saya putar potensiometernya ke kiri, itu tuh angka yang dihasilkan di sini semakin besar, teman-teman. Dan sebaliknya, jika saya memutar potensiometernya ini ke kanan, analog ini ke kanan, dia akan tegangan dan nilai sensornya itu adalah 0, teman-teman. Jadi semakin ke kanan tuh semakin kecil tegangannya dihasilkan, dan semakin ke kiri itu semakin besar tegangan yang dihasilkan. Begitu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk dalam contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua ini sebenarnya kurang lebih dengan contoh yang pertama tadi. Ada potensiometernya, tapi yang membedakan di sini kita menambahkan sebuah LED. Nanti lampu LED-nya ini kita kendalikan untuk hidup lampunya itu kita kendalikan dari sebuah potensiometer ini, teman-teman. Nah, bagaimana kelanjutannya? Kita lihat saja. Dan pertama-tama untuk lampu LED ini seperti biasa kita tambah resistor, dan untuk bagian anodenya kita pasangkan ke bagian pin ini, teman-teman. Dan seperti biasa untuk potensiometernya seperti yang tadi, ada kabel GND, kabel power GND, dan kabel 5 volt, dan ada analog in untuk membaca nanti bagian sensornya atau membaca bagian analognya, berapa nilai yang dihasilkan. Nah, langsung saja mulai, teman-teman.
Pertama-tama kita lihat dulu teman-teman untuk code-nya seperti ini. Di sini kita deklarasikan 3 buah variabel. Sensor pin ini berarti analog read yang di anol. Pin LED ini adalah sebuah pin yang 13 ini, teman-teman, yang menyambung kepada anode LED. Dan untuk sensor value-nya kita buat dari 0. Nah, ini proses setup-nya seperti biasa ada serial pin 9600 dan pin mode-nya pin LED yang kita deklarasikan tadi kita kita buat menjadi sebuah output, memiliki output. Nah, untuk point loop-nya di sini seperti biasa ada sebuah variabel kita buat sensor value untuk menampung analog read yang dihasilkan oleh anode ini atau oleh sensor pin. Lalu di sini untuk sensor value-nya kita print. Lalu di sini kita digital write pin LED-nya untuk lampunya terang. Nah, juga delay-nya ini sesuai dengan tegangan yang akan dihasilkan oleh sensor value nanti, teman-teman. Semakin besar tegangannya nanti, berarti lampu LED-nya nanti akan kelap-kelipnya semakin cepat, teman-teman. Dan sebaliknya, teman-teman, jika tegangannya semakin kecil, berarti lampu LED-nya akan semakin lambat kelap-kelipnya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk delay-nya dan sensor value penjelasannya. Dan kita start simulation aja. Kita bisa lihat di sini di kiri dia kenapa dia 0 karena kita deklarasikan pertama-tama tadi sensor value-nya 0, makanya di sini dia full 0. Jika kita naikkan sedikit, nah dia akan menghasilkan sebuah output untuk analog read-nya untuk sensor value-nya tadi yang dari analog ini. Semakin kita naikkan, semakin besar sebuah nilai yang dihasilkan oleh sensor value-nya. Dan jika kita penuh ke kanan, itu angka mentoknya adalah 1023. Dan seperti yang saya bilang tadi, jadi contoh pertama, semakin besar tegangannya, berarti lampunya ini akan kelap-kelipnya semakin cepat, teman-teman. Dan semakin dia ke kanan, atau semakin kecil tegangannya, berarti dia akan semakin lambat kelap-kelipnya, teman-teman, untuk lampunya ini. Nah, begitu, teman-teman, untuk contoh yang kedua. Ya, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini, untuk rangkaian Arduino-nya, potentiometer dan lain-lainnya itu sama. Tetapi yang membedakan hanya di bagian code-nya, teman-teman. Nah, di bagian code ini hanya ada 2 variabel. Yang sensor pin ini untuk membaca menampung variabel dari analog ini. Dan pin LED-nya saya di sini pakai yang 13. Nah, tapi di bagian yang membedakan memang di bagian code-nya, teman-teman. Yang bagian paling beda itu bagian sini, integer value analog. Sini ada sebuah variabel value yang akan menampung dari analog read ini, teman-teman. Analog read yang sensor pin. Nanti kita hasilnya itu kita bagi 4. Nah, lalu setelah itu ada analog read untuk ngeprint nilai hasil dari value-nya. Jadinya ini nanti, teman-teman, ini untuk pin LED-nya seperti yang tertulis ini, pin LED yang 13, dan value-nya ini dia untuk menentukan gelap, redup, hidup atau mati dari lampunya itu. Dan sesuai value yang kita gunakan. Jadinya kita dapat mengatur pencahayaan dari lampu itu sesuai dengan potensiometernya itu, sesuai yang kita putar nanti di potensiometernya. Nah, begitu. Langsung kita coba simulasikan saja. Nah, ini contohnya jika dia di paling kiri, ini seperti agak redup gitu ya, teman-teman. Kalau di paling kiri dan mati. Sekarang kalau kita naikin, belum, belum, tegangannya masih kurang. Nah, sampai tegangan hampir setengah pun dia belum hidup, teman-teman. Dan dia hidupnya jika tegangannya sudah lebih dari setengah. Nah,
dia baru hidup. Nah, semakin ke kanan, semakin terang lampu yang akan dihasilkan. Gitu. Jadi kita dapat mengatur lampunya ini teman-teman, LED ini keterangannya dari potensiometer ini semakin kita putar berarti dia itu semakin terang teman-teman ke kanan. Dan jika kita putar ke arah sebaliknya, nah dia akan mati begitu teman-teman. Dan untuk contoh yang ketiga kurang lebih seperti itu. Dan sekarang teman-teman kita masuk dalam eksperimen yang saya buat sesuai dengan praktikum yang diminta menggunakan 4 buah lampu dan ada sebuah potensiometernya. Nah, di sini saya memiliki 4 buah lampu merah, kuning, hijau, dan oranye. Dan jelas untuk setiap katode dari lampunya saya gunakan sebuah resistor untuk hambatannya. Dan juga yang untuk bagian lainnya masih sama teman-teman, terminal 1 dan terminal 2-nya untuk power. Dan yang bagian tengahnya dari potensiometernya adalah sebuah wiper yang nanti disambungkan ke analog untuk membaca value atau nilai yang akan dihasilkan nanti. Dan untuk code-nya kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk setiap LED-nya saya deklarasikan terlebih dahulu. Dan ini seperti biasa sensor value dimulai dari 0. Dan untuk sensor pin-nya kenapa A0? Karena saya menggunakan analog in yang A0. Di sini saya setup dulu untuk pin LED 1, 2, 3, dan 4-nya. Dan ada outputnya. Nanti outputnya ini untuk mengetahui dia high atau low atau hidup atau mati dari LED-nya teman-teman. Nah, di sini untuk code-nya sebenarnya ini code-nya kurang lebih seperti contoh yang kedua tadi teman-teman, tapi saya modifikasi sedikit untuk sesuai dengan permintaan praktikumnya. Di sini ada sebuah variable sensor value dan di dalamnya adalah analog read yang menampung dari sensor pin ini teman-teman. Berarti dari sensor pin A0 ini kita baca dan hasil bacanya itu kita tampung dalam sebuah variable sensor value. Nah, ini seperti biasa untuk ngeprint nilainya. Dan untuk code lampunya kurang lebih seperti ini. Jadinya dan nanti teman-teman akan hidup bergantian dari merah, kuning, hijau, oranye. Dia begitu terus posisi teman-teman, merah, kuning, hijau, oranye, merah, kuning, hijau, oranye begitu. Dan delaynya ini sesuai dengan sensor value nanti teman-teman. Misalkan ini nanti di kiri, dia untuk delaynya akan semakin cepat dan nanti semakin ke kanan saya putar potensiometernya, delaynya itu akan semakin melambat teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam simulasinya. Nah, dapat lihat di sini teman-teman. Untuk lampunya, dia di sini biarpun dia dalam keadaan paling kiri atau sensor value-nya 0, tapi mereka ini sebenarnya hidup teman-teman, tapi dalam posisi low begitu. Dan jika saya naikkan sedikit, nah dia mulai kelap-kelip teman-teman. Ini baru saya angkat sedikit dan kelap-kelipnya sudah cepat begitu. Semakin saya naikkan di sini tegangannya, nah delay-nya akan semakin lambat teman-teman. Dari yang cepat tadi, delaynya sampai yang lambat seperti ini. Sampai sekarang lebih gampang buat lihat. Jadi semakin besar tegangan yang kita beri atau ke kanan tensiometernya, itu delaynya akan semakin besar teman-teman. Nah, jadinya lampunya delaynya persekian detik gitu. Tapi jikalau di sini potensiometer kita putar ke daerah kiri, nah ini untuk bagian LED-nya untuk delaynya sangat cepat di sini. Dan untuk potentiometer ini sangat berguna teman-teman untuk mengatur sebuah pencahayaan itu sesuai kehendak kita. Gitu.
Begitu teman-teman untuk hasil uji coba atau eksperimen yang saya lakukan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan di sini bahwa semakin kecil hambatan atau tegangan yang diberikan, maka nilai lampunya akan semakin cepat. Dan begitu juga sebaliknya tadi seperti yang dapat kita lihat, semakin besar hambatan yang diberikan, maka semakin besar nilainya dan itu nilai lampunya semakin lambat, teman-teman. Dan juga untuk bila dia dijadikan sebuah output, semakin kecil tegangannya semakin redup lampunya, dan jika semakin besar tegangan yang diberikan maka akan semakin besar atau semakin terang lampunya, teman-teman. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti. Saya minta maaf jika ada salah kata dan semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.